Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Putri Nurdia, mahasiswa Politeknik LP3I Bandung dengan program studi Administrasi Bisnis dan konsentrasi di Administrasi Perkantoran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal dalam negosiasi. Komunikasi adalah elemen atau kunci terpenting dalam negosiasi, karena negosiasi yang efektif mengharuskan peserta menyampaikan dan menginformasikan secara efektif. Peserta dalam negosiasi akan mengkomunikasikan informasi tidak hanya secara lisan, tetapi secara nonverbal melalui bahasa tubuh dan gerak tubuh. Hal ini membuat negosiator lebih mudah menafsirkan informasi yang bocor secara nonverbal sambil dirahasiakan oleh peserta negosiasi. Komunikasi nonverbal dalam negosiasi memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu ada penahanan nonverbal. Dalam negosiasi, seseorang bisa mendapatkan keuntungan dengan mengungkapkan secara verbal posisi pertamanya. Posisi ini yang akan menetapkan posisi dari mana negosiasi akan dilanjutkan. Dengan cara yang sama, seseorang dapat keuntungan dengan pertanyaan nonverbal atau bahasa tubuh melalui ruang pribadi dan kesan pertama. Ruang pribadi yaitu simbol kekuasaan atau jabatan. Para negosiator dapat menolak keuntungan strategis ini dengan memposisikan sesuatu di ruangan untuk mengelilingi individu tersebut. Lalu kesan pertama yaitu mulailah negosiasi dengan gerakan positif dan antusias. Tataplah matanya dengan tulus. Jika kamu tidak bisa mempertahankan kontak mata, orang lain mungkin mengira Anda sedang menyembunyikan sesuatu atau Anda tidak tulus. Maka dari itu, berikanlah jabat tangan yang solid. Yang kedua, membaca komunikasi nonverbal. Dengan membaca komunikasi nonverbal, orang lain bisa sangat membantu dalam proses komunikasi dengan menyadari ketidakkonsistenan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Seorang negosiator akan dapat mencapai resolusi yang lebih baik, seperti contohnya ketidaksesuaian dalam bahasa tubuh meliputi nervous low, kata-kata positif tetapi bahasa tubuh negatif, tangan terangkat dalam posisi mengepal. Nervous low sendiri yaitu tertawa tidak sesuai dengan situasi. Hal ini bisa terjadi petanda kegugupan atau ketidaknyamanan. Jika ini terjadi, mungkin ada baiknya untuk menyelidiki dengan pertanyaan untuk menemukan perasaan sebenarnya dari orang tersebut. Lalu, ada kata-kata positif tetapi bahasa tubuh negatif, yaitu jika seseorang bertanya kepada mitra negosiasi jika mereka kesal dan orang itu meninjau mereka dan menjawabnya dengan tajam. Tangan terangkat dalam posisi mengepal, yaitu orang yang mengangkat tangannya ke dalam posisi ini menunjukkan rasa frustasi bahkan saat dia tersenyum. Ini adalah sebuah sinyal bahwa orang yang melakukan negosiasi mungkin menahan sikap negatif. Jika memungkinkan, bagi mitra negosiasi untuk meluangkan waktu bersama dalam suasana yang nyaman di luar ruangan negosiasi. Yang ketiga yaitu menyampaikan penerimaan. Dengan cara ini, mitra negosiasi mempromosikan tubuh mereka relatif satu sama lain. Dapat mempengaruhi seberapa reseptifnya masing-masing terhadap pesan atau gagasan orang lain melalui wajah dan mata, lengan dan tangan, kaki dan tungkai, dan batang tubuh. Wajah dan mata yaitu negosiator reseptif tersenyum, banyak kontak mata. Hal ini menyampaikan gagasan bahwa ada lebih banyak minat pada orang tersebut daripada pada apa yang dikatakannya. Di
Di sisi lain, negosiator yang tidak reseptif membuat sedikit atau tidak ada kontak mata. Lengan dan tangan, yaitu untuk menunjukkan penerimaan, negosiator harus merentangkan senjata dan tangan terbuka di atas meja atau bersantai di pangkuan mereka. Kaki dan tungkai, yaitu seorang negosiator reseptif duduk dengan satu kaki atau satu kaki sedikit di depan orang lain. Saat berdiri, mereka mendistribusikan berat badan secara merata dan meletakkan tangan di pinggul dengan tubuh miring ke arah pembicara. Sedangkan negosiator yang tidak reseptif berdiri dengan kaki bersilang, menunjuk jauh dari speaker atau dari pembicara. Dan batang tubuh, negosiator reseptif duduk di tepi kursi mereka, membuka kancing mereka dan jas dengan tubuh dimiringkan ke arah speaker. Dan negosiator yang tidak reseptif mungkin bersandar di kursi dan membiarkan jas mereka tetap dikancingkan. Negosiator reseptif cenderung tampak santai dan tangan terbuka dan telapak tangan ditampilkan dengan jelas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.